wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu yang kersa rawuh memenuhi undangan kami dalam acara diskusi masalah program yang berpihak pada murid dengan memaksimalkan semua aset yang dimiliki oleh SMKN 1 Kertosono. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Fahri selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana, mewakili Bapak Sigit selaku Kepala SMKN 1 Kertosono yang saat ini sedang ada kegiatan di Nganjuk. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Weldy Amazon, Ibu Iin, Ibu Lita, Ibu Evi, dan juga saya sendiri Bu Ayu selaku CGP Angkatan 9 yang ada di SMKN 1 Kertosono. Dan juga Ibu Nivorita sebagai teman sejawat kami, guru seni budaya selaku pembina ekstrakurikuler juga ya Bu. Terus kemudian Bu Yeni Erna perwakilan dari komite, dan juga Bapak Patawari Daeng selaku perwakilan dari orang tua murid kelas 12 otomasi. Alhamdulillah untuk saat ini kita diskusi Bapak Ibu tentang program-program yang kita miliki untuk meningkatkan keterampilan anak dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Ini yang pertama diawali dari Bapak Weldy Amazon, monggo. Terima kasih sebelumnya. Jadi sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan Bu Ayu, jadi saya salah satu CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk mempunyai program pelaksanaan BLUT di SMKN 1 Kertosono. Jadi yang mungkin belum Bapak Ibu pahami, yang namanya BLUT itu adalah Badan Layanan Umum Daerah, di mana BLUT ini merupakan gabungan dari UPJ dari segala jurusan. Harapannya pada saat BLUT ini nanti berkembang, mungkin tiap-tiap jurusan ini punya kemandirian, jadi dia tidak bergantung dengan pihak sekolah. Bisa jadi nanti pada saat BLUT ini berkembang, jadi jurusan sendiri akhirnya tidak bergantung dari keuangan yang diberikan sekolah. Artinya BLUT bisa mencari sendiri sumber keuangan untuk operasional sekolah. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Weldy atas programnya, ini sudah luar biasa Pak, meminimalkan finansial yang ada di sekolah kita. Terima kasih untuk Bu Iin, monggo programnya. Terima kasih Bayu untuk kesempatannya. Untuk program saya yaitu program Komprod, artinya yaitu dengan singkatan Komunitas Broadcast. Tujuannya yaitu menyediakan fasilitas studio pembelajaran yang dilengkapi dengan ruang multimedia sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas siswa dan juga sebagai sarana komunikasi antara guru, sekolah, dan orang tua. Kenapa saya memilih program ini? Saya kira juga aset kita siswa itu banyak yang punya bakat dan minat di bidang broadcast juga. Dan juga untuk pendamping mungkin nanti dari Bapak Ibu guru juga pasti ada yang punya kompetensi di bidang ini juga. Terus inginnya nanti program ini bisa menghasilkan konten pendidikan, jadi berupa konten pendidikan tapi dikemas dalam bentuk hiburan yang menarik dan sesuai dengan selera dan gaya peserta didik zaman sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih programnya Bu In. Ini luar biasa juga untuk mengembangkan potensi anak dalam bidang broadcasting. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bu Lita, monggo. Terima kasih Bu Ayu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Lita, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk, untuk terkait dengan program positif yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Saya memiliki program yang saya beri nama Kompas. Kompas ini kepanjangan dari Komunitas Pecinta Sejarah, yang mana tujuan dari Kompas ini sendiri adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan akan sejarah dan budaya yang ada di lingkungan kita khususnya dan umumnya yang ada di negara kita sendiri. Jadi untuk meningkatkan dan menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap sejarah negara kita,
ini saya memiliki program semacam itu yang saya beri nama Kompas tadi. Adapun latar belakang saya membentuk program seperti ini adalah saya mengutip dari pidatonya Pak Karno pada tanggal 17 Agustus 1966, yang mana pidato beliau itu sangat terkenal sekali, yaitu jangan lupakan sejarah atau jas merah itu. Maka di sini kebetulan di sekolah kita itu juga kan ada mata pelajaran sejarah, yang mana mata pelajaran sejarah ini kalau dikolaborasikan dengan mata pelajaran seni budaya maupun agama, ini juga bisa, Bu. Jadi saya merancang program semacam itu tadi. Adapun deskripsi program yang saya rancang ini antara lain seperti pentas drama, kemudian kreativitas anak dalam menulis atau membuat cerita, kemudian nantinya bisa ditempelkan di mading atau nanti bisa ditulis dalam sebuah majalah dan sebagainya. Nah, kebetulan ada rekan sejawat saya, Ibu Nivo, kita sering berdiskusi bagaimana melestarikan budaya, mengembangkan budaya dengan tidak meninggalkan sejarah-sejarah yang ada. Karena di sekolah ini, Kompas ini kan memang belum masuk di kegiatan ekstrakurikuler ya Pak Fahri, jadi saya sedikit-sedikit itu menyisipkan program saya ini dalam kegiatan intra, dalam artian masih dalam tahap pembelajaran saja. Itu tadi program yang sudah saya rancang. Terima kasih. Terima kasih Bu Lita atas programnya yaitu Kompas ya. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah, katanya ngaten nggih. Dan semoga nanti akan berhasil program ini. Amin. Terima kasih. Selanjutnya adalah program dari Bu Evi, monggo. Nggih, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Saya Bu Evi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk. Program yang ingin saya sampaikan dalam diskusi ini yaitu Kopikos, Komunitas Bimbingan Konseling di Sekolah. Kenapa saya memilih program ini? Karena untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan siswa dari latar belakang asesmen siswa yang masih kurang memiliki rasa percaya diri, sehingga siswa di sini memang kita utamakan pembentukan karakter agar mereka, kalau siswa sudah percaya dengan dirinya, otomatis dia akan lebih berani untuk menampakkan kemampuannya agar lebih maju lagi gitu Pak Fahri. Dan juga selain latar belakang dari hasil asesmen dengan siswa, kita juga kolaborasi dengan rekan guru BK, rekan-rekan guru mapel, dan diskusi dengan perwakilan siswa, sehingga program ini program kokurikuler, yaitu untuk meningkatkan rasa kesadaran siswa untuk memahami dirinya. Itu yang kita angkat. Sampun, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Evi atas programnya tadi, juga luar biasa. Ini programnya adalah Kopikos, Komunitas Bimbingan Konseling. Nah, tujuannya tadi adalah untuk membentuk karakter siswa agar anak-anak itu lebih percaya diri menghadapi masa depan mereka. Ngaten nggih. Terima kasih. Dan selanjutnya ini adalah program dari saya Dwi Pujastuti Kusumaning Ayu. Itu program saya karena saya mengajar bahasa Inggris dan juga pembina ekstrakurikuler ya Pak Fahri ya. Jadi program saya ini saya namakan Sawitro, Pak. Bukan Samitro ya, Sawitro. Sawitro itu adalah sharing without patronizing. Jadi itu artinya berbagi ilmu tanpa merendahkan yang lainnya. Nah, kenapa saya membuat program seperti ini? Karena ya alhamdulillah ya, anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler bahasa Inggris itu jumlahnya banyak, mulai dari kelas 10, 11, 12 itu ada sekitar 96 siswa Bapak. Itu terdiri dari kelas 10 35 siswa, kelas 11 35, dan kelas 12-nya 26. Nah, pada saat itu saya ngajar ekstra itu sendiri Bapak, asal mulanya ngoten. Jadi karena saya mengajar ekstranya itu sendiri, dari menangani beberapa anak yang sekian banyak, akhirnya saya merasa kesulitan. Nah,
pada waktu itu anak-anak yang kelas 12 itu saya ajak diskusi, Bapak, gimana caranya ya Cah nanti agar keterampilan bahasa Inggris kalian berkembang, terus kemudian kalian juga bisa komunikasi, interaksi sama adiknya juga maju, jalan ya. Akhirnya anak-anak yang kelas 12 itu memiliki ide waktu itu, Bapak. Jadi program ini hasil diskusi saya sama anak-anak. Dari program ini adalah program yang dari anak untuk anak. Jadi suara anak-anak itu masuk di sini. Akhirnya mereka mempunyai ide, Bu, gimana kalau kami bantu Ibu untuk bimbing adik-adiknya. Jadi kan kami bisa menguatkan ilmu kami sekaligus interaksi sosial sama adik-adiknya juga maju waktu itu. Ya alhamdulillah setelah itu kelas 12 itu ngasih ilmunya, berbagi ilmu bahasa Inggris dengan adiknya yang kelas 11. Terus kelas 11 ngajari adiknya yang kelas 10. Jadi ada sharing tingkat-tingkatan nggih. Jadi di sini. Nah, di sini penekanannya apa? Ketika mereka merasa bisa, itu mereka berbagi ilmu tanpa merasa sombong, Bapak. Karena kadang kalau sudah bisa, wah aku sudah bisa bahasa Inggris, itu akhirnya mereka akan sombong. Nah, disinilah masuk dari program ini, jadi mereka bisa berbagi ilmu, meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris mereka, dan juga interaksi sosialnya jalan. Itu, dan alhamdulillah ini sudah jalan, dan anak-anak juga sudah bisa menghandle, menangani program ini. Mereka melaksanakan program ini dengan antusias karena mereka sendiri yang memilih, menyuarakan, akhirnya mereka bisa bertanggung jawab untuk memajukan program ini. Terima kasih untuk saat ini program dari bahasa Inggris saya itu, dan ini saya laksanakan di kegiatan ekstrakurikuler. Yang untuk bahasa Inggris itu kan setiap 1 minggu sekali pada hari Kamis sore, itu setelah KBM baru kami melaksanakan program ini. Dan alhamdulillah anak-anak kreativitasnya itu potensinya juga itu bermunculan dari sini. Itu bahkan kemarin anak-anak itu pada waktu penempuhan itu ada yang gali potensi, itu ada yang pidato, speaking English, ada yang telling story, ada yang singing song. Itu bagus-bagus alhamdulillah anak-anak. Tadi program saya Pak Farid tadi Sawitro, sharing without patronizing. Kenapa? Karena saya melihat di sini itu asetnya kan memungkinkan untuk itu, ada lab bahasa, terus siswanya juga luar biasa. Gedung sekolah kita juga bagus, semuanya itu mendukung untuk kita maksimalkan potensinya. Untuk kegiatan aset sekolah juga, aset sosial juga, kita bisa kolaborasi dengan yang ada di lingkungan sini. Terus kemudian selanjutnya untuk perwakilan dari orang tua murid, Bapak Patawari, mohon masukan atau sarannya untuk program ataupun aset yang ada di sekolah ini, silahkan, monggo. Baik Bu, terima kasih Bu Ayu atas waktu yang diberikan. Saya sebagai wakil dari wali-wali murid, ini sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal. Ini berkenaan dengan yang namanya saya menitipkan putra saya untuk belajar di SMK ini, dan saya sebelum memasukkan di sini putra saya untuk belajar di sini, kan saya sudah mengetahui bahwa SMK Negeri 1 Kertosono ini kan lebih maju dibanding sekolah yang lain. Nah, saya tertarik, dan juga anak saya juga kebetulan jurusan yang diinginkan ada di sekolah ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini Bu, mengenai saya sering berbicara sama anak saya, itu bagaimana sekolah ini? Oh, bagus ya, cuma satu, kalau untuk praktek kita agak masih menunggu karena banyak peralatan yang rusak gitu. Kemudian kita memang terbagi dalam kelompok, kemudian pada pelaksanaannya itu kita sering mengantri gitu. Jadi waktu praktek itu waktunya agak lama, agak panjang. Jadi setelah mendengar keluh kesah anak saya seperti ini, pada kesempatan seperti ini saya ingin mengajukan ya, kalau bisa peralatannya untuk bahan praktek itu lebih ditingkatkan kembali.
kemudian ada sering belanja alat lah untuk praktek. Jadi ada alat yang rusak, ada alat yang baik, itu semuanya saling ini begitu ada alat yang rusak ada datang yang baru gitu. Jadi prakteknya anak-anak tidak terganggu gitu. Karena anak-anak sekarang ini kan lebih senang praktek. Pak. Jadi begitu aja Bu. Jadi dari saya sebagai wakil dari wali-wali orang tua dari murid yang belajar di sini itu seperti itu. Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih sekali atas masukannya, Pak Wari. Tadi karena adanya beberapa yang peralatan rusak, Pak. Alat-alat praktek anak-anak yang rusak, akhirnya anak-anak terbagi menjadi beberapa kelompok, sehingga kadang pada waktu praktek memakan waktu yang agak lama, Dan alhamdulillah ini kebetulan juga ada Ibu Yeni Erna, perwakilan dari komite, itu mungkin bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sedang kami hadapi, dan juga siapa tahu memberikan masukan atas program-program yang telah kami buat. Monggo Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Ayu untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili komite sangat bangga dengan program-program jenengan semua dari Bapak dan Ibu guru. Ini sungguh program yang luar biasa. Dari Pak Weldi dengan program BLUT-nya, Bu Iin dengan program Kombrotnya, Bu Lita dengan program Kompasnya, Bu Kris dengan program Kodikosnya, Bu Ayu dengan program Sawitronya. Ini sungguh luar biasa. Guru yang luar biasa akan insya Allah menghasilkan siswa yang luar biasa juga. Amin. Kami sangat mendukung program jenengan semua dalam memaksimalkan potensi siswa kita. Kami pihak komite akan selalu mendukung dan akan membantu semaksimal mungkin atas terwujudnya dan terlaksananya program jenengan semua. Semoga kedepannya SMK Negeri 1 kita ini bisa semakin berkembang, semakin maju, semakin luar biasa, baik bidang akademik dan non-akademik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih satu solusi tadi Pak Wari dari Bu Erna, dari pihak komite insya Allah akan terus mendukung semua program yang akan kita laksanakan, semua demi kepentingan anak-anak. Terima kasih Bu Erna. Selanjutnya pada Bu Nivo, teman sejawat kami ini yang luar biasa. Silakan Bu Nivo, monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Saya sebagai teman sejawat dari Bapak Ibu CGP semuanya, Pak Weldi, Bu Iin, Mbak Lita, Bu Kris, dan Bu Ayu sangat mendukung sekali, sangat bangga dengan program-program panjenengan sedoyo. Semoga saja apa yang diprogramkan ini dapat didengar oleh pemangku-pemangku kepentingan. Salah satunya ada Pak Fahri di sini, sehingga dapat menjadikan semangat untuk lebih menyediakan lagi media-media pembelajaran Pak yang bisa meningkatkan potensi siswa. Demikian, terima kasih. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nivo yang juga luar biasa. Ini kami sering kolaborasi sama Bu Nivo dalam banyak hal. Ini tadi Bu Nivo, semoga Ibu Nivo semoga harapannya itu berharap program-program ini bisa lebih meningkatkan keterampilan anak-anak untuk menggali potensi yang mereka miliki. Terima kasih. Dan selanjutnya pada Bu Fida, monggo sebagai teman kami juga, ini beliau adalah perwakilan dari BK, Bu, monggo Bu Fida. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai rekan sejawat Bapak Ibu guru di sini yang cek itu di sini, khususnya rekan sejawat sebagai guru BK. Dan saya juga sangat mendukung sekali dengan program Bapak Ibu sekalian, bagus-bagus sekali, dan terutama program dari teman-teman guru BK mengenai komunitas guru BK. Semoga akan kedepannya akan membawa dampak yang baik untuk rekan-rekan guru BK, juga lebih solid dan lebih semangat untuk
membantu membersamai anak didik kita semuanya, dan kedepannya semoga program-programnya juga memberikan hasil yang baik untuk sekolah. Amin. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Fida, terima kasih banyak. Dan selama ini juga Bu Fida selalu membersamai kita semua, nggih. Kalau ada permasalahan sama anak-anak, itu kita ambil solusinya bareng-bareng gitu, nggih. Bu Fida, terima kasih. Semoga harapan dari Bapak Ibu semua nanti untuk mengembangkan keterampilan anak akan dapat kita laksanakan, nggih. Terima kasih. Dan ini untuk Bapak Fahri, monggo masukan untuk kami semua. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama ini tadi salam dari Bapak Kepala. Mohon maaf memang nggak bisa ikut pada diskusi pagi ini. Tadi saya di WA untuk mewakili beliau dalam diskusi pada pagi hari ini. Tentunya Bapak Kepala pasti bangga dengan program-program jenengan semuanya, dan program diskusi seperti ini saya harapkan lebih sering lagi digalakkan, karena ide-ide kreatif seperti ini yang kita harapkan untuk lebih meningkatkan sumber daya dan kualitas sekolah kita. Apalagi hari ini alhamdulillah ada 5 CGP di SMK kita, dan sudah ada 2 GP dan 2 PP yang ada di sekolah kita. Lah beliau-beliau ini, jenengan semua ini saya harapkan menjadi garda terdepan sebagai salah satu yang punya power yang yang bisa kemudian menjadi contoh bagi teman-teman dalam mengembangkan serta mendampingi anak-anak agar bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada 5 program yang saya dengarkan, semuanya tidak ada yang jelek ini. Wah, Masya Allah, bagus sekali ternyata. Saya baru ikut diskusi kali ini dan cukup bangga dan cukup takjub dengan program-program yang jenengan sampaikan tadi. Mungkin mewakili Bapak Kepala, saya harap nanti ini bisa didiskusikan lagi dengan Bapak Kepala, dan tentunya bisa kita laksanakan bareng-bareng, atau kalau perlu nanti ada launching khusus untuk program-program seperti ini. Saya yakin program-program seperti ini banyak sekali teman-teman yang akan merespon baik dari Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan. Kalau kemudian ini kita lihat dari sumber daya dan aset yang dimiliki sekolah, insya Allah program jenengan semua insya Allah akan kita dukung dan kita fasilitasi tentunya. Mulai dari program yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Weldi, bagus sekali. Blood itu menjadi salah satu target kita juga. Memang kok ini dilalah dari teman-teman CGP, Pak Weldi punya inisiasi untuk menggalakkan ini, menjadikan sekolah kita punya sertifikasi atau punya kompetensi, punya legalitas di bidang blood ini. Ini saya harap nanti dari teman-teman CGP khususnya Pak Weldi bisa membantu kami, membantu sekolah untuk mencapai target tersebut. Kemudian tadi ada Kombrot ya, dari Bu Iin. Dari Kombrot kemudian ada Kompas, ada Kopikos, ada Sawitro. Ini tadi kebetulan sekali Bapak Ibu, hari ini kami juga lagi renov untuk ruang broadcast, untuk ruang podcast. Nanti mungkin program ini bisa nanti dibarengkan dengan tim media yang ada di SMK Negeri 1 Kertosono. Untuk ruangannya masih dalam proses renov, hari ini insya Allah sebentar lagi akan jadi. Nanti sambil program ini berjalan tentunya nanti bisa kita kombinasikan semuanya, dan mungkin nanti bisa kita launching dan kita publikasikan lewat media online maupun offline. Bagus sekali, mulai dari komunitas sejarah, tadi ada konseling, semua saya harap ini bisa benar-benar terlaksana dan tentunya meningkatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Kemudian tak lepas dari itu adalah tentunya nanti ada pembiayaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Bendahara Komite. Insya Allah sekolah khususnya komite, baik pendanaan dari BOS maupun BPOPP nanti tentunya akan kita fokuskan juga untuk program-program kreatif seperti ini Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Kepala nanti juga akan mendukung program-program kreatif seperti ini,
yang nantinya bisa meningkatkan kompetensi dan kualitas sekolah kita. Untuk masukannya mungkin nanti bisa diberikan dibuatkan pengurus atau dibuatkan tim untuk pengembangan program-program jenengan semuanya. Saya sangat mendukung dan saya sangat kaget tadi ternyata kok bagus-bagus program teman-teman. Nah, harapannya nanti memang ini benar-benar kita laksanakan dan kita lakukan bersama-sama. Saya yakin kok ini nanti Bapak Kepala mungkin insya Allah akan setuju dengan program-program bagus seperti ini. Mungkin itu saja masukan dari saya. Nanti kita agendakan lagi ke depan untuk mungkin lebih membahas detail terkait program-program ini, yang mungkin nanti bisa dengan rancang dulu bagaimana nanti siapa aja nanti timnya, bagaimana anggarannya, kapan dilaksanakannya, nanti bisa mungkin kita bahas lebih detail di lain waktu. Yang jelas mewakili Bapak Kepala hari ini sangat bangga kepada Bapak Ibu CGP yang sudah meluangkan dan memeras otaknya untuk menghasilkan ide-ide kreatif seperti ini. Kurang lebihnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri selaku Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana atas masukannya dan bimbingannya juga nggih Pak. Dan program yang ada pada kami tadi yang kami sampaikan jelas tadi membutuhkan pembiayaan leres nggih Pak tadi. Apapun programnya pasti membutuhkan dana. Tapi alhamdulillah teman-teman CGP ini sudah belajar banyak di modul-modul yang ada di LMS, itu bagaimana cara kami memaksimalkan semua potensi yang ada. Jadi kami tidak harus memiliki finansial atau dana yang besar untuk melakukan suatu program, tapi bagaimana kami memaksimalkan saja apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita miliki saja itu kita maksimalkan. Terima kasih sekali atas masukannya Bapak, dan monggo siapa tahu monggo Bapak Ibu kalau ada saran masukan lagi. Sampun cekap, semoga nanti ke depannya semakin jaya, betul begitu, semakin maju. SMKN 1 Kertosono bersama kita bisa, harus bergandengan tangan karena tanpa teman-teman semua kita tidak bisa apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa who has been giving us many gifts and mercies, so we can be here without any obstacles in this heavy place and time. Secondly, my salawat and salam always be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has already guided us from foolish period to Islamic period. I thank Sobat Stamsi who give me a chance to deliver my speech in front of you all. Ladies and gentlemen, standing in front of you all, I'd like to deliver my speech under the title, How the Young Generations Be Able to Conserve Agriculture. Our greatest prophet, Muhammad, said in Hadith, Man salaka tariqan ila al-ilmi salama Allah bihi tariqan ila al-jannah wa ila al-alimi yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh hatta al-hitanu fil bahri inal ulama warasatul anbiya. My Muslim brothers and sisters, also the audience, the essential of science is as essential of life itself. It means that those who need or want better life, she or he has the allowance in science. Without having science, we can do nothing useful. Science
of knowledge. We have to improve our knowledge, even science, by reading many verses of books, which have many advantages for increasing our science. Books are good teachers and the sources of knowledge of everything. From newspaper, we know that what is happening in other countries. From newspaper, we know that America landed her astronaut on the moon, that there was famine in Ethiopia, that there was the war between Iraq and Iran, the war of Libya, and earthquake and tsunami of Japan, which happened it's about 12 years ago, etc. Reading must play a very important part in our life, because remember, a book is the window of the world. We can converse and share our culture because of science. One of the things that does a lot to influence your enjoyment and success in your life is your ability to read something well. Number 2 is learning. Our greatest prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in his hadith, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Seeking science and knowledge is compulsory for every Muslim. According to the above hadith, we are obliged to seek science and knowledge because science is very important to our life. With science, we can conquer our greatest in the world, such as big mountains, giant trees, fierce animals, and so on. If we have no science, we're just the same as the other greatest, even worse than they are. But if we have much science, we'll be the best greatest in the world. It is impossible for us to get the science without doing anything. To get the science, we must study hard wherever and whenever we are. After that, by mastering of knowledge, we can save our culture because of science. The audience, ladies and gentlemen, scienceful person will have different way of life, also lifestyle. He or she will always bring up his family to the good thing, because he or she will realize that everything must get reward from God. Is science great? So, it's true that Allah subhanahu wa ta'ala will rise up every scienceful person with several degrees. And of course, he or she will have better life. We have science will behold us a day of change. We can change all of the aspects of life, including of Indonesian culture and so on. Well, ladies and gentlemen, that's all for this time being. I apologize for my mistake. And thank you so much for your attention. In the end, wabillahi taufiq wal hidayah, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.